Selamat datang, kita semua pasti pernah merasakannya kan? Anda lagi ngobrol sama teman-teman dan rasanya, wah, semua orang sepaham. Betul-betul. Dari situ, gampang banget kita mikir, pasti kebanyakan orang juga mikirnya begini. Tapi, gimana kalau asumsi itu salah besar? Nah, Catatan yang Anda bagikan kali ini terutama dari bagian cerita dari ruang gema, itu menyoroti betapa berbahayanya asumsi itu. Kita akan selami beberapa kisah di mana keyakinan yang terisolasi ini, bukan cuma keliru, tapi bisa fatal akibatnya. tepat sekali. Kita akan coba bongkar bareng-bareng. Gimana sih sebuah ruang gema atau gelembung informasi ini sebenarnya terbentuk? Ini bukan teori loh. Bukan ya? Catatan Anda ini kasih contoh yang kuat banget. Mulai dari salah satu kegagalan polling terbesar dalam sejarah. Terus, gimana algoritma internet malah memperparah masalah ini sampai ke konsekuensi yang paling tragis, di mana kebijakan publik yang salah arah itu menyebabkan ratusan ribu kematian. Ini bukan soal beda pendapat lagi. Bukan. Ini soal gimana persepsi kita ke realitas itu sendiri bisa jadi bengkok. Oke, mari kita mulai dari cerita pertama, yang paling klasik. Catatan Anda membawa kita ke pemilihan Presiden Amerika tahun 1936. Ada majalah super populer waktu itu, namanya Literary Digest. Oh iya, yang legendaris itu. Mereka ini yakin banget kalau Alf Landon akan menang mudah melawan Franklin D. Roosevelt. Dan ini bukan prediksi asal-asalan loh. Mereka bikin survei raksasa. Skalanya memang luar biasa untuk zaman itu. Mereka kirim jutaan kuesioner. Datanya diambil dari 3 sumber utama, daftar pelanggan majalah mereka, daftar pemilik telepon, dan Pemilik mobil kan? daftar pemilik mobil, betul. Kalau Anda cuma lihat angkanya, ini kelihatan kayak riset paling komprehensif yang pernah ada. Siapa yang bisa bantah data dari jutaan orang, coba? Tunggu dulu. Jutaan orang disurvei. Skala yang luar biasa besar. Tapi hasilnya salah total. Total, salahnya jauh banget. Roosevelt justru menang telak, salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah. Loh, gimana mungkin data sebanyak itu bisa meleset begitu jauh? Kayaknya nggak masuk akal. Nah, disinilah letak jebakannya. Dan ini jadi pelajaran dasar banget dalam ilmu statistik. Masalahnya itu bukan pada jumlah responden, tapi pada siapa respondennya. Coba kita bayangkan konteksnya. Tahun 1936 itu kan puncak dari era depresi besar. Waktu itu siapa sih yang mampu langganan majalah, punya telepon di rumah, apalagi punya mobil? Tentu saja kalangan menengah ke atas. Orang-orang yang, punya uang. Persis. Secara nggak sadar, Literary Digest itu nggak sedang mensurvei seluruh populasi Amerika. Oh, Mereka hanya mensurvei segmen populasi yang relatif kaya. Dan kelompok inilah yang cenderung menentang kebijakannya Roosevelt dan lebih dukung Landon. Jadi mereka sebenarnya cuma mendengar gema dari suara mereka sendiri. gema dari suara kalangan berada. Tepat. Oh, jadi mereka pada dasarnya bukan memprediksi hasil pemilu nasional, tapi hasil pemilu di kalangan country club gitu ya? Mereka terperangkap di ruang gema ekonomi mereka sendiri. Benar. Di sisi lain, catatan Anda menyebutkan ada seorang George Gallup yang prediksinya justru akurat dengan sampel yang jauh lebih kecil. Apa rahasianya? Gallup melakukan sesuatu yang revolusioner saat itu. Dia nggak fokus di kuantitas, tapi kualitas sampel. Dia pakai metode kuota sampling, di mana dia sengaja mencari responden dari berbagai kelompok demografi berdasarkan pendapatan, usia, jenis kelamin. Jadi dia memastikan sampelnya itu cerminan populasi Amerika. Betul sekali. Untuk memastikan sampelnya itu miniatur Amerika. Pelajaran dari sini itu mendasar banget dan masih relevan sampai sekarang. Sampel kecil yang representatif jauh lebih berharga daripada sampel raksasa yang bias. Prinsip yang sama ini, bahwa kita bisa salah besar kalau cuma dengar dari kelompok tertentu, ini terasa relevan banget sama zaman sekarang kan? Banget. Tapi arenanya udah pindah. Kalau dulu ruang gemanya terbentuk karena keterbatasan akses, sekarang justru sebaliknya, karena keberlimpahan informasi di internet. Catatan Anda menyebutnya gelembung filter. Tapi lebih kayak pelayan pribadi super efisien yang tahu persis apa yang mau kita lihat dan dengar. Tujuannya sederhana, bikin Anda senang dan terus pakai platform mereka supaya iklan tetap jalan. Jadi kalau saya sering nonton video kucing, lama-lama internet bakal mikir kalau seluruh dunia ini cuma tertarik sama kucing, dan berita penting soal, katakanlah, ekonomi global, jadi nggak pernah muncul di lini masa saya. Begitu kan cara kerjanya?
Kurang lebih begitu, tapi dampaknya lebih dalam. Bukan cuma menyajikan apa yang Anda suka, algoritma juga secara aktif menyembunyikan apa yang mungkin nggak Anda sukai atau yang bertentangan dengan pandangan Anda. Ah, Kalau Anda cenderung baca berita dari satu sisi politik, algoritma akan belajar dan berhenti nunjukin berita dari sisi seberangnya. Lama-kelamaan, dunia maya Anda itu jadi versi realitas yang udah disaring. di mana semua orang kayaknya setuju sama saya. Persis, realitas Anda jadi menyempit tanpa Anda sadari. Menyempitnya realitas ini yang jadi inti dari kisah berikutnya di catatan Anda. Dan ini bukan lagi soal kalah pemilu atau cuma lihat video kucing. Jauh lebih serius. Ini soal hidupkan mati. Kasus penyangkalan AIDS di Afrika Selatan, jujur ini bagian yang paling bikin saya merinding pas bacanya. Ini adalah contoh paling ekstrim tentang apa yang terjadi ketika seorang pemimpin negara terperangkap dalam gelembung informasi yang mematikan. Pada akhir 90-an dan awal 2000-an, Presiden Afrika Selatan waktu itu, Thabo Mbeki, mulai meragukan konsensus ilmiah global bahwa HIV menyebabkan AIDS. Dia sangat dipengaruhi oleh sekelompok kecil ilmuwan di pinggiran yang disebut penyangkal AIDS. Tapi gimana bisa? Seluruh dunia ilmiah sudah sepakat. Ada ribuan penelitian, data klinis yang solid. Gimana seorang presiden bisa lebih percaya sama sekelompok kecil penyangkal? Nah, ini kompleks. Gini loh, ada konteks sejarahnya. Kita harus ingat, ini era pasca apartheid. Ada ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi barat, termasuk perusahaan farmasi dan komunitas medis. Oke? Mbeki melihat narasi AIDS ini sebagai cara barat untuk menstigmatisasi dan mengendalikan Afrika. Di dalam gelembungnya, para penyangkal ini bukanlah orang aneh, melainkan pejuang kebenaran yang berani melawan dogma barat. Ini gila. Jadi dia menolak temuan ilmiah global dan malah seperti yang tertulis di catatan ini menunjuk Menteri Kesehatan yang merekomendasikan bawang putih, beet, dan jus lemon buat mengobati AIDS. Iya, Sementara obat yang terbukti efektif sudah ada. benar, obat antiretroviral atau ART, rangkaian obat yang terbukti ilmiah bisa menekan virus HIV dan memungkinkan penderitanya hidup normal. Itu sudah tersedia, tapi pemerintah Mbeki menolak menyediakannya secara luas di sistem kesehatan publik. Wow. Efek ruang gemanya kuat sekali. Dia membentuk panel ilmiah kepresidenan yang komposisinya seimbang antara ilmuwan arus utama dan para penyangkal. Seolah-olah ini perdebatan yang valid antara dua sisi yang setara. Padahal nggak setara sama sekali, catatan ini menyebutkan Deklarasi Durban, di mana 5.000 ilmuwan dari seluruh dunia tanda tangan pernyataan yang menegaskan lagi kalau HIV itu penyebab AIDS. 5.000 ilmuwan. Betul. Tapi suara mereka nggak bisa menembus gelembung sang presiden. Sama sekali enggak, dia mengabaikannya. Dia hanya mendengarkan suara-suara di dalam gelembungnya yang membenarkan keyakinannya. Hasilnya adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Studi dari Harvard memperkirakan kebijakan ini secara langsung menyebabkan antara 343.000 sampai 354.000 kematian. 300.000 lebih. 300.000 kematian yang sebenarnya bisa dicegah. Ratusan ribu nyawa melayang karena keputusan yang dibuat berdasarkan informasi dari dalam sebuah ruang gema yang tertutup rapat. Dari ruang gema yang dibangun dari atas oleh pemerintah, catatan Anda kemudian beralih ke contoh yang tumbuh dari bawah, dari sudut-sudut gelap internet. Ini juga sama mengerikannya. Teori konspirasi seputar penembakan sekolah Sandy Hook. Betul. Kasus Beggy itu contoh ruang gema top-down. Kasus Sandy Hook ini contoh ruang gema bottom-up yang tumbuh subur di forum-forum internet dan media sosial. Setelah tragedi mengerikan di mana 20 anak kecil dan 6 orang dewasa dibunuh, sebuah teori konspirasi muncul bahwa seluruh peristiwa itu rekayasa atau hoax. Dirancang pemerintah untuk meloloskan undang-undang kontrol senjata, kan? Tepat sekali. Ini yang paling sulit saya pahami secara emosional. Gimana bisa seseorang melihat orang tua yang baru saja kehilangan anaknya secara brutal, lalu bukannya berempati, malah menyerang dan menuduh mereka pembohong? Apa yang terjadi pada rasa kemanusiaan di dalam gelembung itu? Disinilah ruang gema menunjukkan sisi paling berbahayanya. Ini bukan lagi sekedar soal informasi yang salah, tapi sudah jadi soal identitas. Identitas. Ya, bagi para penganut teori ini, meyakini konspirasi tersebut bikin mereka merasa istimewa. Mereka bukan orang biasa, mereka adalah pencari kebenaran yang bisa melihat kenyataan di balik kebohongan media arus utama. Forum-forum online itu jadi tempat di mana keyakinan ini divalidasi dan diperkuat. Dan bukti apapun yang melawan itu dianggap bagian dari konspirasi.
Justru makin memperkuat keyakinan mereka. Dan dampaknya pada para korban tak terbayangkan. Catatan ini menyoroti kisah Lenny Posner, ayah dari Noah, salah satu korban berusia 6 tahun. Dia dan keluarga korban lainnya nggak dibiarkan berduka dengan tenang. Sama sekali tidak. Mereka justru diteror tanpa henti. Dikirim ancaman pembunuhan, alamat rumah mereka disebar, dituduh sebagai crisis actor atau aktor bayaran. Persis. Bagi orang di luar gelembung, tindakan ini adalah kekejaman murni. Tapi bagi orang di dalamnya, tindakan ini terasa benar, bahkan heroik. Mereka merasa sedang membongkar kebohongan terbesar. Ruang Gema ini tidak hanya mengisolasi mereka dari fakta, tapi juga mendehumanisasi orang-orang di luar gelembung. Jadi para orang tua itu nggak lagi dilihat sebagai manusia yang menderita. Betul. Mereka dilihat sebagai bagian dari musuh. Bagian dari konspirasi. Empati itu benar-benar mati. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua cerita ini, dari kesalahan jajak pendapat Literary Digest, gelembung algoritma di media sosial, kebijakan AIDS yang mematikan di Afrika Selatan, sampai pelecehan kejam terhadap korban Sandy Hook, Ya. semuanya berakar pada satu masalah yang sama, bahaya ketika kita hidup terisolasi di dalam versi realitas kita sendiri, sampai kita hilangkan kontak dengan fakta, dan, yang lebih parah, dengan empati. Gema itu mendistorsi persepsi kita tentang dunia. Ia bisa bikin pandangan minoritas yang ekstrim terdengar seperti suara mayoritas yang masuk akal. Ia bisa bikin pseudosains berbahaya tampak seperti fakta ilmiah yang valid. Dan yang paling mengerikan, ia bisa membuat kekejaman tampak seperti sebuah kebajikan. Semua contoh ini banyak membahas gimana gelembung informasi diciptakan oleh kekuatan dari luar. Entah itu metode survei yang salah, algoritma, atau dinamika kelompok. Tapi ini sebuah pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Silahkan. Sejauh mana kita secara sadar dan aktif ikut membangun dinding ruang gema kita sendiri? Jika Anda mencoba untuk sengaja keluar dari gelembung nyaman Anda selama seminggu penuh dengan baca sumber berita yang biasanya Anda hindari, atau mengikuti akun media sosial dengan pandangan yang sama sekali berbeda, informasi apa yang akan Anda cari? Dan menurut Anda, apa yang akan Anda temukan? Bukan cuma tentang dunia tapi juga tentang diri Anda sendiri.